Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari tim 3 untuk kelas RE2A akan mempresentasikan progres kami untuk proyek robot line follower tanpa kabel atau wireless pada mata kuliah RE202 pemrograman berorientasi project. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan teman-teman anggota dari tim saya, yaitu ada saya, Alisha Naura Salsabila, kemudian ada Dominico Adiputra Simanjuntak, dan Sinta Duyani. Untuk penjelasan mengenai widget pada tampilan UI milik kami akan dijelaskan oleh Dominico dan Sinta Duyani. Oke, baik, pada kali ini saya akan menjelaskan dari display UI yang telah dibuat, yaitu pada bagian motor DC dan motor servo. Nah, yang pertama motor DC, yaitu ada dua tombol. Yang pertama motor ENA dan yang kedua ada motor ENB. Nah, motor ENA dan motor ENB ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC kiri dan kanan. Nah, dan input yang dimasukkan itu berupa angka kecepatan, biasanya dari 0 sampai 255. Nah, tombol OK di sebelahnya digunakan untuk mengirimkan nilai ke motor melalui Bluetooth HC05. Nah, kemudian fungsinya yaitu menggerakkan robot ke depan, mundur, atau berbelok tergantung pada kombinasi kecepatan motor A dan B. Nah, kemudian yang kedua masuk ke servo. Yang pertama servo A, yaitu lengan robot. Nah, dan yang servo A ini digunakan untuk mengangkat dan menurunkan lengan robot. Posisi aktual servo ditampilkan dari 0 sampai 180 derajat dan default awal 90 derajat. Penggunaan dari motor servo ini yaitu posisi bisa lebih rendah atau lengannya turun, dan posisi lebih tinggi atau lengannya naik. Nah, kemudian servo B. Nah, servo B ini digunakan untuk menggerakkan gear pada gripper. Nah, fungsi dari servo ini yaitu untuk mengontrol gripper, yaitu membuka grip dan menutup grip. Contohnya seperti 90 derajat pada posisi netral, atau lebih kecil dari 90 derajat yaitu untuk menutup gripper. Nah, kemudian pada motor servo juga itu digunakan untuk atau digunakan agar robot dapat mengambil atau membawa benda, seperti contohnya kelereng ataupun pohon. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dominico. Di sini kita akan menjelaskan tentang tampilan GUI atau Graphic User Interface yang telah kami buat. Sebelumnya, Dominico telah menjelaskan tampilan GUI daripada motor DC dan motor servo. Dapat kita lihat, di bawah tampilan motor servo tersebut ada sebuah frame, di mana di dalam frame tersebut terdapat sebuah circle. Nah, fungsi dari frame dan circle ini adalah untuk melihat arah robot bisa bergerak maju, mundur, belok kanan ataupun belok kiri. Di sini navigasi tersebut dibuat berdasarkan arah button yang telah kita tekan di bawah tampilan scroll bar pada sensor 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut. Di situ sesuai dan berkesinambungan antara button tersebut dengan si frame navigasi ini. Lalu di bawah tampilan frame pada navigasi ini bisa kita lihat ada di situ tulisan port Bluetooth, di mana di sini dibuat untuk agar kita bisa mengkonekkan Bluetooth atau mendiskonekkan Bluetooth tersebut. Lalu di sampingnya terdapat button, di mana kita membuat button itu sesuai arahnya ya. Kalau ke atas dia berarti maju, kalau ke bawah dia berarti mundur, kalau
ke kanan dia berarti belok kanan dan belok kiri. Di tengah-tengah tersebut ada di bawah buttonnya ada tulisan stop, di mana button ini itu akan membuat pergerakan robot tersebut menjadi stop. Di atas button kelima button tadi ada scroll bar untuk nilai sensor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ketika sensor aktif, maka scroll bar-nya akan penuh, dan jika tidak aktif akan kosong ataupun tidak full. Di sini nilai scroll bar pada sensor di mana nilai tersebut di input secara real time sesuai dengan kondisi nyatanya. Jadi kalau misalnya aktif ya dia bakal penuh, kalau nggak aktif dia bakal sebaliknya. Di sini juga saya membuat output monitoring sensornya di mana sebuah frame pada serial monitornya itu bisa mengeluarkan angka yang biasa kita lihat itu seperti di dalam Arduino IDE. Kan di situ ada serial monitornya. Nah, itu persis saya buat itu seperti itu. Dan jika sensornya aktif, dia akan mengeluarkan nilai tinggi sekitar 96, 97, 98, 99 bahkan, ataupun sebaliknya dia akan mengeluarkan nilai rendah. Itu jika sensornya tidak aktif. Dia akan mengeluarkan nilai 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa berbeda daripada digital pin itu? Karena kami menggunakan analog pin, yang dimana dia tidak mengeluarkan angka 0 ataupun 1. Dia akan mengeluarkan angka yang tinggi ataupun rendah. Oke, segitu aja penjelasannya. Itu akan dilanjutkan oleh Alisa untuk akan menjelaskan sebagai program debugnya. Berikut adalah implementasi dari kode pemrograman milik back-end dan front-end milik kami. Kemudian, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai problem-problem yang kami hadapi dalam menuliskan dan memproses kode-kode milik kami. Yaitu yang pertama adalah progres yang tidak responsif atau not responding saat menjalankan program UI. Masalah aplikasi menjadi tidak responsif saat menjalankan terdapat beberapa faktor yang dicurigakan, terutama terkait bagaimana UI dan threading dikelola dalam kode, yaitu yang pertama ada operasi pemblokiran, di mana pada fungsi serial data yang berjalan dalam thread terpisah, hal tersebut menjadi salah satu poin unggul, namun terdapat port serial yang sibuk jika atau ada penundaan saat membaca suatu data, sehingga dapat menyebabkan thread memblokir dan aplikasi menjadi tidak responsif. Kemudian ada pemrosesan berat di thread UI. Jika ada komputasi berat atau tugas yang berjalan lama di thread utama, hal ini menyebabkan UI macet. Contohnya seperti fungsi update sensor display yang memerlukan waktu untuk lama diproses, yang kemudian memblokir UI milik kami itu sendiri. Dan pada week ke-8 kali ini, kami belum berhasil untuk menyelesaikan input dari sensor milik robot line follower kami yang dapat ditampilkan melalui wireless pada UI yang ada, sehingga kami masih belum berhasil dan masih mencari cara untuk menyelesaikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.